Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sering mendengar dari firman yang mengatakan bahwa hiduplah dalam roh. Jadi kita diminta hidup di dalam roh. Dan kemudian digambarkan hidup di dalam roh itu lebih pada sukacita, damai sejahtera, syukur, persaudaraan, kasih, yang semuanya bagus. Namun kemudian kita tidak mengerti sebetulnya hidup di dalam roh itu bagaimana. Apakah ada latihannya? Maka hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita bisa melatih diri untuk hidup di dalam roh. Apa itu hidup di dalam roh? Kita mesti mengerti dahulu bahwa di dalam diri kita itu ada 3 bagian besar, yaitu badan, jiwa, akal budi, atau roh. 3 bagian. Persoalan yang terbesar adalah seringkali kita hanya bergerak atau memahami, mengenal diri, mengidentifikasikan diri sebagai badan dan sebagai pikiran, sebagai jiwa. Saya adalah badan saya adalah pikiran saya. Hanya sampai di situ. Kurang hidup di dalam roh. Nah, itu maksudnya. Lalu hidup di dalam roh adalah hidup yang memahami karakteristik roh itu seperti apa, kodrat roh itu seperti apa. Tapi juga harus mengerti kodrat badan, kodrat pikiran. Kodrat badan itu terbatas. Panca indera kita itu terbatas. Melihat ya jarak tertentu, hanya pada bagian yang depan dan samping, belakang kita nggak bisa lihat, terbatas. Penciuman terbatas. Kita penciumannya kalah jauh dengan anjing. Anjing bisa mencium, penciumannya, daya penciumannya bisa berkilometer, kita nggak bisa. Apalagi kalau kena flu atau kena COVID, nggak bisa mencium, nggak bisa membaui. Pendengaran kita juga terbatas. Demikian juga perasa, peraba, semuanya. Panca indera kita terbatas. Dan banyak persoalan justru muncul karena kita menggarisbawahi atau menyamakan diri kita dengan badan. Pada tahap tertentu boleh dan benar. Tetapi kalau segala-galanya hanya berfokus pada badan, saya adalah badan saya, masalah besar. Karena kita itu terbatas badan kita, sementara kita itu tidak terbatas. Keinginan kita itu tidak terbatas. Pikiran kita juga tidak terbatas. Dalam arti tidak dibatasi oleh badan kita. Badan kita ada di sini, pikiran kita bisa kemana-mana. Dan karena itu ada ketegangan. Maunya saya di pantai, santai-santai, tapi badan saya di sini lagi menghadapi banyak pekerjaan. Nah, ada ketegangan, kita tidak bahagia. Kebahagiaan kita tidak tergantung pada apa yang terbatas. Karena memang kita pada dasarnya tidak terbatas. Dan persoalan-persoalan justru muncul karena kita menggarisbawahi pada yang terbatas. Seluruh persoalan kita itu masalah badan kita. Kesehatan itu badan kita. Pekerjaan itu badan kita. Makan minum itu badan kita. Rumah supaya kita tidak kena hujan, tidak kedinginan di waktu malam, tidak kepanasan, itu masalah badan. Terkenal itu juga masalah badan. Makan minum itu juga masalah badan. Dan betapa banyak waktu kita, energi kita dihabiskan untuk yang berkaitan dengan badan kita. Kita menua, pakaian, semuanya dikaitkan dengan badan. Pada tahap tertentu itu penting, tapi tidak cukup. Karena ada bagian yang melampaui itu semua. Pikiran misalnya. Pikiran kita melampaui badan kita. Dan karena itu tidak cukup. Kita pinginnya macam-macam. Terbang ke sana, terbang ke sini. Ya, padahal kita tidak bisa, terbatas badan kita. Tapi pikiran juga terbatas. Selain itu, pikiran kita itu berubah-ubah terus, tidak konsisten. Karena itu kita punya teman yang kita sadari bahwa dia itu kemarin ngomongnya gini loh, kok sekarang jadi gini ya. Waduh baik, kita juga gitu. Ketika kita menggarisbawahi pikiran kita itu berubah-ubah terus. Dan kalau kita berpegang atau
berpikir, berkisar pada pikiran, ya kita berubah-ubah terus. Dan kalau kita berubah terus, kita nggak sampai kemana-mana. Karena kemudian berubah terus, tidak tekun, tidak setia. Coba Anda mau menuju ke suatu tempat dan tujuan atau arah yang ditempuh berubah-ubah terus. Ya nggak kemana-mana, muter-muter di situ tok. Karena itu kita harus juga mengolah yang tanpa batas, yaitu roh. Roh itu secara kodrati tanpa batas. Nah, ini bisa mengatasi banyak persoalan. Justru karena tanpa batas. Tidak menua juga. Nggak ada roh kok menua. Yang menua itu badan kita. Roh juga tidak berbentuk. Dan karena itu tidak pusing apakah roh ini ganteng atau enggak ada. Persoalan-persoalan yang muncul ganteng, enggak ganteng, pede, enggak pede, itu persoalan badan. Roh itu enggak punya soal. Masalah pede, enggak pede, atau masalah ganteng, enggak ganteng, wong bentuknya aja enggak ada. Tapi justru karena tidak berbentuk, maka tak terbatas. Dan karena tidak berbentuk juga tidak menua. Itu berarti abadi. Sekali Anda ada, ya ada terus. Roh itu sifatnya abadi. Dan itu bisa dilatih supaya kita tidak habis waktu hanya mikirin yang terbatas. Yaitu latihan untuk memikirkan dan menyadari yang tak terbatas. Pikiran kita itu seperti monyet. Loncat sana, loncat sini. Dia diam itu kalau dikasih mainan. Nah, mainan yang salah satu perlu diberikan adalah memikirkan yang tak terbatas itu. Lu memikirkan yang tak terbatas itu apa saja? Rasa syukur. Itu tak terbatas. Kita bisa melatih diri pagi bangun-bangun bersyukur. Nah, bersyukur akan apa saja? Sebutkan apa saja itu bisa, tak terbatas. Rasa syukur kita itu tidak ada batasnya. Kemudian juga beriman. Beriman itu tidak ada batasnya. Dan ada latihannya. Beriman, percaya bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Tapi pikiran kita kemudian bisa mengganggu. Di tangan Tuhan gimana? Ini tergantung keputusan hakim besok. Kalau hakimnya memutuskan kita masuk penjara kita ini. Gimana ini kalau hakim memutuskan cerai kita ini. Gimana? Di tangan Tuhan. Nah, pikiran kita terbatas. Tapi iman kita tidak. Dan kita mengatakan apapun itu, saya percaya hidup saya ada di tangan Tuhan. Nah, kemudian kita berlatih beriman. Kemudian melihat bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup ini begitu bijaksana. Buktinya sudah beberapa miliar tahun bumi ini tetap masih bisa berputar, tetap masih bisa menumbuhkan berbagai macam buah-buahan, tanaman, bunga-bunga mekar begitu indah. Nah, itu adalah bukti bahwa Tuhan menyelenggarakan hidup ini begitu bijaksana. Maka kita bisa latihan beriman. Melihat bunga yang mekar, wah, hidup saya ini ada di dalam penyelenggaraan Tuhan yang maha bijaksana. Latihan. Beriman juga ada latihannya. Lalu pikiran juga bisa dilatih, dikasih mainan yang bagus-bagus. Memikirkan rasa syukur, memikirkan pengampunan, sukacita. Beriman juga bisa dilatih. Dan kemudian mensyukuri semuanya itu dengan tekun dan setia menjalankan yang sungguh-sungguh bermakna untuk hidup kita. Yang tidak terbatas, mencintai, mengampuni, mendengarkan, memahami, mengerti, setia, itu semua tidak terbatas. Dan bisa itu dilatih setiap hari. Oh, hari ini saya mau mendengarkan, mau mengurangi berbicara, bisa. Pokoknya mendengarkan. Besok lagi saya mau latihan bersyukur. Pokoknya hari ini saya mau bersyukur. Apapun yang terjadi, bersyukur saja. Nggak mengerti, ora apa-apa. Bersyukur saja. Seperti Bunda Maria, tidak mengerti, tetapi menyimpan segala perkara di dalam hati. Dan merenungkannya. Boleh latihan merenung dan menyimpan segala perkara di dalam hati. Bisa. Dan kemudian bermeditasi. Nah, meditasi ini juga membawa kita pada kesadaran bahwa kita itu tanpa batas. Bahwa kita itu roh. Memang ada badan, tapi kita sadari. Ketika kita menyadari badan kita, sebetulnya kita mentransendensi badan kita.
Ketika kita menyadari keterbatasan kita, sebetulnya kita overcome, melampaui keterbatasan kita. Dan kemudian dalam meditasi itu ada kesadaran bahwa saya itu lebih dari badan saya. Memang saya badan saya, tapi saya lebih dari itu. Dalam meditasi juga muncul jawaban bahwa saya ini lebih dari pikiran saya. Memang saya memikirkan banyak hal, rumit, muyak, tapi saya bisa menyadarinya. Dan kemudian melampaui pikiran-pikiran yang muyak itu. Dan kemudian sadar bahwa saya adalah roh yang tanpa batas. Nah, dari situ kemudian kita bisa belajar dan berlatih hidup di dalam roh seperti yang Tuhan mau. Itu lebih lega, lebih damai, bisa melampaui persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, bisa melampaui pikiran-pikiran kita yang sedang muyak, dan bisa mengambil jarak dari banyak persoalan yang ada. Karena sebagian persoalan kita muncul dari persoalan keterbatasan badan dan pikiran kita. Karena itu kalau Tuhan meminta kita hidup di dalam roh, itu artinya meminta kita hidup di dalam kemerdekaan, kebebasan dari berbagai persoalan, hidup di dalam kesadaran yang bisa melampaui segala sesuatu. Terutama hidup di dalam roh adalah hidup di dalam cinta Tuhan, bahwa Tuhan begitu mencintai kita tanpa batas, karena cinta itu juga tanpa batas, tanpa bentuk. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.